Di bagian pertama film, kita melihat bagaimana tak terhitung pertanda yang membawa kabar gembira tentang datangnya Mahdi telah muncul satu persatu dalam rentang waktu yang singkat. Tersirat dari semua pertanda ini bahwa kedatangan Sang Mahdi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Maka, apakah pengaruh kedatangan Sang Mahdi bagi umat manusia dan dunia? Kita akan mencari jawaban pertanyaan itu di bagian selanjutnya film kita ini. Kita akan melihat perkembangan-perkembangan yang akan dialami pada tingkat dunia mengikuti kemunculan Mahdi dan meneliti ciri-ciri suatu masa yang disebut masa keemasan. Masa keemasan adalah masa ketika berkat Sang Mahdi, nilai-nilai akhlak Al-Quran akan menang dan orang akan sampai ke iman yang sejati. Dua kemajuan ini akan membangkitkan sejumlah akibat fisik yang besar. Pada masa keemasan, keamanan, keyakinan, dan keadilan akan sepenuhnya terbina. Manusia akan meninggalkan segenap kesulitan ekonominya, tiada yang kekurangan, dan yang meminta akan diberi lebih dari yang dimintanya. Akan ada kelimpah ruahan yang belum pernah dilihat, dan barang-barang akan disalurkan kepada semua yang meminta, bahkan tanpa perlu menghitungnya. Berikut sejumlah hadis yang membawa kabar gembira ini. Selama masa ini, umatku akan menjalani hidup yang nyaman dan tentram yang belum pernah mereka temui. Tanah akan mempersembahkan panenannya dan tidak menahan apapun. Seseorang yang menanam sejumput gandum akan menuai hasil 700 kalinya. Orang menebar segenggam benih, namun memanen 700 genggam. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma. Ciri lainnya menyolok dari masa ini adalah berakhirnya perang dan pertikaian. Lingkungan damai dan bersahabat akan terbangun di antara kaum-kaum yang bermusuhan. Selama masa ini, orang merasakan manfaat dari segala nikmat teknologi, dan semua kemajuan teknologi digunakan demi kenyamanan, kemudahan, kesenangan, dan hiburan manusia. Cakrawala baru terbuka di bidang pengobatan, pertanian, komunikasi, teknologi industri, dan transportasi. Lebih banyak karya indah lahir di bidang seni, musik, teater, dan lukisan. Wawasan luas dan pemikiran mendalam yang dibentuk oleh keimanan kepada Allah menuntun jalan semua cabang kesenian. Menurut sebuah hadis, orang-orang akan heran betapa cepat waktu berjalan dan meminta Allah memperpanjang usia mereka demi menikmati semua keindahan ini. Kini, marilah kita lihat cara segenap perkembangan yang luar biasa ini akan terwujud. Satu ciri masa sebelum masa keemasan adalah orang sukar memenuhi kebutuhannya dan dihimpit kesulitan ekonomi. Di masa ini, yang miskin kian miskin dan yang kaya kian manja dan mementingkan diri. Akan tetapi, sistem yang zalim dan menyimpang ini akan berakhir dengan masa keemasan. Sang Mahdi akan meningkatkan iman dan kedekatan manusia kepada Allah, dan masalah-masalah sosial dipecahkan satu persatu di dalam kerangka nilai-nilai akhlak Al-Quran.
Si miskin akan diberi lebih banyak dari yang pernah dibutuhkannya. Nabi kita telah menyampaikan bahwa pada akhir zaman, kaum muslim akan hidup di dalam kelimpahan. Sebuah masa akan tiba saat orang dengan sedekah emas di tangannya berjalan mondar-mandir, gagal menemui seorang pun yang berkenan menerima sedekah itu. Harta pastilah akan berlipat dan mengalir laksana air di masa itu, namun tiada orang membungkuk untuk memungutnya. Abad yang sedang kita jalani telah melihat kemajuan teknologi yang belum pernah disaksikan. Begitu banyak piranti teknologi yang bahkan namanya tak pernah terdengar 50 tahun lalu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kemajuan masa kini memberikan petunjuk-petunjuk sangat penting akan kemajuan yang akan dialami di masa keemasan. Salah satunya menyangkut kehidupan sehari-hari. Orang akan menikmati lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan menghibur di rumah, tempat kerja, dan sekolah. Penggunaan komputer di rumah dan tempat kerja membuat semuanya lebih cepat. Segala bentuk sistem perbelanjaan, pengamanan, pemanasan, penataan udara, pencahayaan, serta penyelamatan diawasi komputer, dan robot menggantikan pekerja manusia di sejumlah bidang. Pembersihan rumah, perbaikan peralatan yang rusak, dan pemberantasan debu dan hama di rumah menjadi tugas-tugas yang dialihkan kepada robot di masa depan. Di masa keemasan, semua rencana ini menjadi kenyataan, serta semua pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga manusia diambil alih oleh temuan-temuan teknologi. Teknologi akan memungkinkan orang pergi ke banyak tempat di lingkungan 3 dimensi lewat sistem-sistem maya dan meluangkan waktu mengembangkan diri di bidang kebudayaan. Orang akan bisa meraih pengalaman di banyak bidang di lingkungan maya sebelum terjun langsung, yang membuatnya mampu mengembangkan diri dan menutupi kekurangan pengetahuannya. Perkembangan komputer dan teknologi internet dan ketersediaannya yang luas membawa perubahan tajam dalam sistem pendidikan. Bukan lagi pendidikan yang berdasarkan pada hafalan semata. Sebuah sistem akan dibuat sehingga anak-anak dapat belajar lewat pengalaman dan penerapan. Pendidikan maya yang saat ini tersedia hanya di sangat sedikit bidang akan membuat hidup jauh lebih mudah bagi manusia dan memungkinkannya meraih pengalaman. Misalnya,
Taruna pilot dilatih di simulator terbang untuk menghadapi semua jenis suasana darurat, keadaan cuaca, dan masalah teknis. Di masa keemasan, teknologi ini diterapkan di semua bidang pekerjaan dan pendidikan, sehingga mencegah banyak kesalahan dan kekurangan. Perkembangan masa depan di bidang pengangkutan akan membawa kenyamanan dan keamanan dan menekan hilangnya waktu ke titik terendah. Kemajuan masa kini menunjukkan bahwa banyak pengangkutan akan berlangsung di bawah tanah. Masalah kemacetan diatasi, dan angkutan di seluruh dunia lebih nyaman dan indah dipandang. Bahan bakar yang menimbulkan pencemaran udara ditukar dengan tenaga angin, matahari, atau listrik yang tak melepaskan asap buangan. Segala macam kenyamanan akan disediakan di dalam pesawat, kereta peluru, dan wahana angkut supersonik canggih lainnya, dan waktu bagi perjalanan jauh amat sangat berkurang. Salah satu bidang penting yang mengalami kemajuan besar di masa keemasan adalah komunikasi. Berkat satelit, orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sangat cepat. Tak lagi komunikasi suara. Orang yang memakai telepon kamera bisa mendengar sekaligus melihat orang lain. Komputer yang mempermudah kehidupan di berbagai bidang, menghemat banyak waktu dalam dunia kerja, perencanaan kota, pengobatan, komunikasi, dan seni. Di masa keemasan, masih akan terjadi kemajuan yang lebih besar, dan semua itu siap melayani manusia. World Wide Web atau WWW, salah satu perkembangan terpenting di abad ke-20, menghadirkan sebuah titik balik dalam sejarah manusia. Berkat jaringan ini, orang di seluruh dunia bisa berkomunikasi dalam hitungan detik untuk bertukar informasi, berbicara, dan berdebat.
Kini hanya diperlukan beberapa menit untuk mempelajari sesuatu, meneliti kepustakaan, mengkaji laporan organisasi internasional, memantau peristiwa dunia dan kemajuan teknologi yang sedang berlangsung, dan menemukan perbincangan tentang semua hal ini. Dokumen-dokumen yang dulu dikaji dan diteliti bertahun-tahun, kini, berkat internet, dapat disalin ke komputer pribadi hanya dalam hitungan menit. Semua kemajuan ini pertanda bahwa manusia sedang mendekati satu masa terpenting. Karena itu, tampak bahwa masa keemasan yang mendekat adalah sebuah masa ketika semua jenis teknologi mencapai tahap puncaknya dan ribuan nikmat disediakan untuk manusia dengan amat cepatnya. Zaman energi yang dimulai dengan revolusi industri sangat dipercepat oleh kemajuan teknologi abad ke-20. Menurut statistik yang ada, penduduk dunia akan berlipat 2 dalam waktu 50 tahun lagi, dan kebutuhan energinya sedikitnya 3 kali lipat yang sekarang. Di samping itu, menurut ramalan yang paling optimis, cadangan minyak dunia diperkirakan hanya bertahan 40 tahun lagi. Gas alam akan habis lebih cepat lagi. Singkatnya, tampaknya mustahil bagi manusia meneruskan dengan sumber energi yang ada. Oleh karena itu, para ilmuwan telah mulai mencari sumber-sumber energi yang lebih murah sekaligus mudah didapat. Tenaga angin pun termasuk pilihan terpenting sumber energi pengganti minyak. Penggunaan tenaga angin akan menjadi sebuah langkah awal menuju terobosan besar dalam ekonomi dan menekan habis pencemaran udara. Sumber energi penting lainnya yang lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia terletak jutaan kilometer dari bumi. Matahari. Energi matahari yang sampai ke bumi sepanjang tahun adalah 15.000 kali semua energi yang kita habiskan. Panel-panel surya yang mengawang di angkasa dengan bantuan teknologi yang sedang berkembang akan mengumpulkan dan menyimpan energi besar ini serta mengirimnya ke bumi di waktu tertentu. Di sisi lain, berkat panel surya yang mulai banyak digunakan di bumi, energi yang sangat murah dan berdaya guna ini menjadi luas tersedia. Dengan pemakaian meluas sumber-sumber pilihan ini, tak akan terjadi kekurangan energi di masa keemasan, dan industri serta teknologi akan banyak mengambil manfaat dari matahari, air, dan angin. Pada tahun 1953, kedua peneliti, James Watson dan Francis Crick, tak menyadari makna sepenuhnya penemuan besar yang mereka buat.
Dengan menemukan struktur DNA, kode genetika makhluk hidup, mereka telah mengubah arah masa depan dunia. Penemuan besar mereka memenangkan hadiah Nobel untuk mereka. Dengan penemuan itu, mereka memberikan dorongan sangat kuat bagi ilmu genetika yang pesat berkembang. Penelitian mereka atas kode-kode DNA menyibak dasar-dasar dari banyak sekali penyakit. Proyek Genom Manusia, tempat ribuan ilmuwan dari lebih 18 negara ambil bagian, ditujukan untuk menyingkap rahasia-rahasia menakjubkan dari DNA. Penyingkapan terinci kode-kode DNA dan pengolahan hasil-hasilnya untuk dipakai oleh semua ilmuwan telah membuka zaman baru dalam perawatan kesehatan. Karena itu, dalam waktu dekat, meracik obat yang bersifat pribadi menjadi mungkin. Sebuah bank data yang menyimpan semua ciri genetik tiap orang dibangun, dan orang bisa menyimpan informasi yang memenuhi ratusan jilid kartu genetik. Dengan cara ini, kita dapat memilah penyakit-penyakit yang memiliki perbedaan kecil, dan kemungkinan bagi perawatan bersifat perorangan akan terbuka. Orang tak lagi berputus asa karena tak bisa menemukan dokter atau obat yang tepat, atau karena perawatan yang tertunda atau tidak ampuh. Tiap orang yang membutuhkan dilayani saat itu juga. Seseorang yang menanam sejumput gandum akan menuai hasil 700 kalinya. Orang menebar segenggam benih, namun memanen 700 genggam. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu genetika juga memberikan manfaat amat besar di bidang lain kehidupan manusia, pertanian. Perbaikan cacat yang menyebabkan penyakit pada DNA tumbuhan, lambat laun memungkinkan naiknya mutu dan daya tahannya. Berkat teknologi gen, menghasilkan tumbuhan yang tahan dingin, panas, dan pengaruh luar lainnya menjadi mungkin. Dengan cara ini, penyalinan potongan-potongan DNA akan memungkinkan naiknya kadar protein atau vitamin tumbuhan apapun. Dengan penelitian genetika pada benih ini, kini sedang dilakukan upaya-upaya mengurangi semua dampak buruk dan menanam tanaman pangan yang panen sepanjang tahun, bukan hanya musim tertentu. Hasil segenap upaya ini akan menandai kelimpah ruahan di bidang pertanian. Jadi, inilah salah satu jalur ilmiah menuju kelimpah ruahan yang akan dialami di masa Sang Mahdi. Landasan lain kelimpah ruahan yang dibawa masa keemasan sedang digelar di bidang yang tak pernah disangka kebanyakan orang. Inilah keadaan yang diramalkan ratusan tahun yang lalu dalam hadis-hadis Nabi kita.
Mereka yang baik maupun yang jahat dari umat akan dikaruniai dengan sebuah nikmat yang belum pernah mereka dengar. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma, tanah menghasilkan panen tanpa sebiji pun benih. Gurun pasir menutupi 43% permukaan bumi. Salah satu perkembangan besar di masa keemasan adalah pembukaan lahan gersang ini untuk diolah berkat teknologi maju. Saat ini, bagian bumi yang tandus itu sedang dihidupkan dengan mengalirkan air ke sana, namun hanya di daerah tertentu dan dengan biaya besar. Apabila teknologi maju ini diterapkan di semua gurun, banyak negara yang di tepi kelaparan akan mendapat lahan pertanian yang subur. Nabi kita mengisyaratkan hal ini dalam sebuah hadis. Penduduk langit dan penduduk bumi akan ridho kepadanya, dan tumbuhan akan dihasilkan bumi sedemikian, sehingga mereka yang hidup berharap mereka yang mati dapat kembali hidup. Agar pertanian dapat dilakukan di daerah gurun, masalah pengairan harus dipecahkan dan tanah dibuat layak untuk bertani. Salah satu teknologi yang dikembangkan untuk maksud itu adalah pengairan yang diatur komputer. Dengan teknologi ini, aliran air diarahkan langsung ke daerah akar, sejumlah yang dibutuhkan dan tak setetes pun terbuang. Pemindahan dan penggunaan air banjir dan air laut juga mendapat tempat penting dalam pertanian. Maka, sumber air yang sangat luas pun diperoleh, dan ini menjadi pendukung utama ekonomi banyak negara. Lalu, hadis Nabi kita tentang apapun yang digenggam bumi bisa dipanen, akan terjadi. Di abad ke-21, para ilmuwan akan mencoba membuka peluang dengan mana teknologi yang diraih dapat dipakai lebih cepat, di wilayah yang lebih luas dan lebih mudah, serta menyediakannya untuk melayani manusia. Berlimpahnya peluang teknologi dan cara-cara memudahkan hidup kita atau menyediakan kenyamanan lebih besar yang sebelumnya terlihat di film-film fiksi ilmiah atau menjadi tema buku komik kini mulai menjadi kenyataan dalam hidup. Salah satunya adalah penggunaan komputer dalam pengelolaan kota besar. Dengan cara ini, segala bentuk sistem prasarana, bantuan darurat, lalu lintas, dan perencanaan kota, keamanan,
dan jasa kesehatan akan sangat dipercepat. Misalnya, berkat teknologi maju, bangunan yang baru dibangun mampu menahan bencana alam besar. Saat ini, semua kota dapat dihancurkan dengan sebuah banjir atau gempa bumi. Namun di masa keemasan, teknologi yang sangat maju akan dimanfaatkan, baik pada bahan bangunan yang dipakai, atau arsitektur yang terlibat, dan prasarana kota-kota, dan masing-masing bangunan dibikin mampu mengatasi keadaan terburuk. Dengan cara ini, keselamatan terjamin oleh pemakaian semua peluang yang disediakan teknologi. Di masa keemasan, kelimpahan, kemakmuran, keindahan dan kemajuan yang meliputi setiap saat dalam kehidupan juga akan menaikkan standar seni. Di masa ini, orang selalu menjumpai benda yang indah dan tempat-tempat yang didiaminya, taman, rumah, kantor, sekolah, dan teater, semuanya diperindah. Serupa itu, karya-karya berwawasan luas dan berdaya tarik neni dihasilkan di bidang-bidang seni seperti lukisan dan musik. Ciri terpenting masa keemasan adalah masa ketika nilai-nilai akhlak Al-Quran dihayati sepenuhnya. Ini membuat orang merasakan keindahan yang dikabarkan Allah kepada para hambanya di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Allah mengungkapkan bahwa Dia akan membuat mukminin mengalami hidup yang indah di bumi. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Al-Quran, perhatian diarahkan ke kenyataan bahwa lingkungan tempat orang-orang hidup menurut perintah Allah akan berubah menjadi sejenis rumah kedamaian. Kita diberi kabar gembira bahwa orang yang patuh kepada nilai-nilai akhlak Al-Quran akan mengalami keindahan yang lebih besar di bumi dan diganjar dengan surga di hari kemudian. Allah menyuruh manusia ke Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Demi Dia yang menggenggam jiwaku, pastilah anak Maryam akan segera turun ke tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Dan Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan membatalkan upeti, serta kemakmuran akan begitu berlimpah sampai tak seorang pun berkenan menerimanya. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Isa adalah hamba pilihan yang diutus Allah untuk menyuruh kaumnya ke jalan yang benar. Akan tetapi, sifat terpenting yang membedakan Nabi Isa dari nabi-nabi lainnya adalah keniscayaan bahwa Ia akan kembali ke bumi. Berlawanan dengan pemikiran banyak orang, Nabi Isa tidak dibunuh dengan cara disalib. Kenyataan bahwa Ia tak dibunuh diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran, dan kita dikabari bahwa Allah mengangkatnya ke sisinya. Tiada rujukan di satu ayat pun tentang Nabi Isa yang sekarat atau dibunuh. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kebenaran yang diungkap Allah di dalam ayat ini adalah terang. Dihasut orang-orang Yahudi, bangsa Romawi mencoba membunuh Nabi Isa, namun gagal. Nabi Isa tidak terbunuh. Allah mengangkatnya ke sisinya. Di samping itu, keterangan tertentu yang diberikan tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran hanya dapat terjadi dengan satu cara, dengan kembalinya Nabi Isa ke bumi. Ayat yang mengandung isyarat bahwa Nabi Isa akan datang ke bumi untuk kali kedua adalah surat ketiga, ayat ke-55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih tentangnya." Ungkapan "dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat" di dalam ayat ini merujuk ke sebuah keadaan yang belum pernah dialami. Menurut ungkapan itu, mereka harus suatu masyarakat yang taat kepada Nabi Isa dan akan hidup sampai hari kiamat. Masyarakat seperti itu hanya dapat muncul dengan kembalinya Nabi Isa ke bumi. Mereka yang mengikutinya pada hari kembalinya akan mengungguli orang-orang kafir sampai hari kiamat. Dalam surah keempat ayat 159, Allah menyampaikan keterangan amat penting tentang keadaan Nabi Isa. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi atas mereka. Menurut ayat ini, akan tiba masa ketika semua orang Nasrani dan Yahudi beriman kepada Nabi Isa. Hal ini tak pernah terjadi ketika Nabi Isa hidup. Maka dalam hal itu, Nabi Isa akan kembali ke bumi
Dan seperti apa-apa yang diramalkan dalam Al-Quran, ini akan terjadi. Semua orang Nasrani dan Yahudi akan beriman kepada Nabi Isa. Tersedia banyak sekali keterangan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa diutus kembali ke bumi. Lebih lagi, kabar tentang kejadian luar biasa ini disampaikan pada banyak hadis Nabi kita, dan kita dikabari bahwa pada akhir zaman, masa ketika Nabi Isa diturunkan, seluruh bumi akan penuh kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Kedatangan kedua ini terjadi selama masa Sang Mahdi, dan mereka berdua meneruskan perjuangan bersama-sama. Saat kembali, Nabi Isa akan mengenyahkan takhyul yang di luar intisari Nasrani, seperti iman kepada Trinitas dan kerahiban. Dalam satu hadis, Nabi kita bersabda, Dia pasti akan turun ke bumi. Dia akan menyuruh orang kepada Islam. Pada masa itu, Allah akan mengenyahkan semua agama selain Islam. Sebelum Sang Mahdi, umat manusia menderita di bawah kemerosotan akhlak dan kezaliman. Dengan datangnya Sang Mahdi, akan tercipta lingkungan keadilan, perdamaian, dan keamanan sejati di setiap lapisan masyarakat. Keadilan Sang Mahdi yang belum pernah disaksikan orang ini disampaikan di dalam hadis. Ia, Sang Mahdi, akan meratakan kemakmuran di tengah-tengah rakyat. Keadilannya akan merasuk di mana-mana. Bumi yang penuh kekerasan dan kejahatan akan dilimpahi keadilan pada saat kedatangannya. Selama masa Sang Mahdi, keadilan akan demikian jaya, sampai-sampai semua harta yang dirampas akan dikembalikan kepada pemiliknya. Lebih jauh, sebagian milik orang lain, bahkan bila terselip di antara gigi geligi seseorang, akan dikembalikan kepada pemiliknya. Keamanan meliputi seluruh bumi, dan bahkan segelintir perempuan bisa menunaikan haji tanpa diantar laki-laki. Allah telah memerintahkan mukminin agar selalu menegakkan keadilan. Karena itu, di dalam pemerintahan dengan nilai-nilai Islami dihayati, keadilan akan dinikmati sepenuhnya. Satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan agar kebenaran dan keadilan mesti berjaya, berbunyi, Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Foto-foto anak yang kelaparan atau orang yang sedang mencoba saling bunuh demi sekerat roti segera menyusupkan keadilan sosial ke benak kita. Kenyataan bahwa harta 200 orang terkaya di dunia sama dengan milik 2,5 miliar orang adalah isyarat terjelas tentang sistem yang zalim yang saat ini merajalela di dunia.
Uang yang dihabiskan semata-mata untuk hiburan dan maksiat dapat menyajikan harapan bagi ratusan ribu orang yang kelaparan, yang kini dibiarkan menjalani nasibnya sendiri. Dalam ayat-ayatnya, Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang menolak menolong si miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Semua ini akibat kemerosotan akhlak, seperti mengutamakan diri, memikirkan kepentingan sendiri, serta lenyapnya rasa setia kawan dan gotong royong. Satu-satunya pemecahan adalah manusia hidup menurut nilai-nilai akhlak Islam. Orang yang memiliki nilai-nilai akhlak yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adil, penyayang, dan welas asih. Mereka menolong yang membutuhkan, dan hanya lewat keberadaan orang-orang seperti mereka, mimpi tentang keadilan dan kehidupan berlimpah ruah dapat menjadi kenyataan. Sebuah hasil amat penting dari keadilan besar yang akan dialami di masa Sang Mahdi adalah bangsa-bangsa yang berperang mendapat suasana perdamaian. Ketika memandang peta dunia saat ini, kita melihat banyak perang yang berlangsung bertahun-tahun dan memakan ratusan ribu jiwa telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Di Bosnia, Masedonia, Chechnya, Palestina, dan banyak wilayah lainnya, masyarakat Muslim telah menderita, dan sebagian masih sangat menderita dalam perang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sebagai hasil nilai-nilai akhlak Al-Quran yang akan tersebar di seluruh dunia, bersama datangnya Sang Mahdi, bentrokan dan peperangan ini usai di masa keemasan, serta tahun-tahun perang dan pertikaian pun berakhir. Perdamaian dan keamanan tegak di seluruh dunia, dan miliaran dolar yang kini dihabiskan untuk perang sebaliknya dibelanjakan demi kenyamanan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Masa keemasan adalah masa ketika kehidupan yang serupa dengan yang di surga dirasakan di bumi. Masa ini adalah sebuah bentuk kecil dan isyarat tentang surga, suatu nikmat dari Allah bagi mukminin. Masa ini yang semua muslim berharap melihatnya dengan kelimpah ruahan dan suasana damai yang dibawanya adalah ganjaran besar dalam kehidupan ini bagi mereka yang beriman kepada Allah. Sudah pasti suatu kehormatan agung bagi semua muslim untuk diberi kabar gembira masa yang diberkahi ini. Masa yang menakjubkan ini terjadi lewat Sang Mahdi dan berkat nilai-nilai akhlak yang unggul yang akan menyebar ke seluruh dunia. Nilai-nilai ini tentunya adalah nilai-nilai di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita saksikan dalam film sebelumnya, petanda-petanda datangnya Mahdi telah tampak satu persatu dalam rentang waktu yang singkat sebagaimana dijelaskan Nabi kita. Tampaknya masa keemasan yang dikabarkan Nabi telah dekat. Masa ini sebenarnya sebuah bentuk kecil dan sebuah isyarat akan surga. Tugas yang jatuh ke pundak segenap manusia adalah mencoba meraih suasana kejiwaan, kesadaran, dan iman yang sesuai dengan masa yang menakjubkan ini yang dikaruniakan Allah kepada para hambanya yang beriman. Akan tampak bahwa mereka yang lekat-lekat menaati nilai-nilai akhlak Al-Quran dan mencampakkan gagasan-gagasan semacam materialisme dan ateisme memasuki gerbang-gerbang masa keemasan. Isyaratnya surga bersama-sama.
Dalam surat 43, Allah melukiskan surga sedemikian. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan.